Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yasin Indrawan dengan NIM 81034. Di sini saya akan melakukan review terhadap technical paper dan review paper dalam rangka tugas metodologi penelitian. Lalu kita akan masuk ke paper yang pertama, yaitu dengan judul meningkatkan keamanan web server aplikasi pelaporan pajak daerah menggunakan metode penetration testing execution standard. Masalah utama yang pertama adalah web server aplikasi pelaporan pajak daerah rentan terhadap cyber. Lalu, terdapat 7 jenis kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang seperti brute force login, DDoS attack, CSRF attack, dan open port attack. Lalu, data transaksi wajib pajak ini yang bersifat sensitif dapat beresiko diretas, yaitu tidak adanya mekanisme keamanan yang cukup untuk mencegah eksploitasi terhadap web server. Lalu, yang diamati dalam penelitian yaitu web server aplikasi pajak daerah dengan domain http://sptpd payakumbu.kota.go.id. Lalu jenis kerentanan keamanan yang ditemukan pada aplikasi menggunakan berbagai alat uji seperti Acunetics, Nikto, Burp Suite, dan OWASP. Dampak dari serangan cyber terhadap aksesibilitas dan integritas data dalam sistem. Lalu ada efektivitas metode penetration testing execution standard atau PTES dalam mengidentifikasi dan mengurangi kerentanan keamanan aplikasi. Lalu metode penelitiannya dimulai dari mengidentifikasi masalah aplikasi web server, lalu masuk ke bagian melakukan observasi lapangan server, yaitu melalui aplikasi web servernya, lalu melakukan studi literatur penetration testing execution standard, lalu penerapan metode penetration testing execution standard dari yang pertama pre-engagement, intelligence gathering, lalu ada threat modeling, lalu ada vulnerability analysis, exploitation, post-exploitation, dan yang terakhir reporting. Lalu masuk ke bagian hasil dan pembahasan, lalu memberi kesimpulan dan perbaikan pada aplikasi web server. Seperti itu. Lalu untuk hasil penelitiannya seperti di layar, yaitu terdapat hasil pemindaian PORR dengan Nmap, lalu ada analisa CSRF attack, lalu ada analisa session hijacking, lalu ada analisa brute force attack, lalu ada analisa open port attack, analisa DNS attack, DDoS attack, dan kerentanan setelah perbaikan. Lalu ada hasil pemindaian port dengan Nmap, threat agent berdasarkan motivation, threat agents berdasarkan capability, lalu ada hasil kerentanan web server aplikasinya dengan kategori-kategori yang sudah ada seperti itu. Lalu hasil penelitiannya juga terhadap solusi terhadap jenis kerentanannya seperti apa dan serta hasil pengujian kerentanannya seperti itu. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari paper ini, metode penetration testing execution standard atau PTES terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko keamanan pada web server aplikasi pajak daerah. Dengan menerapkan rekomendasi perbaikan, tingkat risiko turun dari medium ke low, yaitu dari 7 buah jenis kerentanan dapat diturunkan hanya menjadi 1 buah jenis kerentanan sehingga meningkatkan keamanan sistem. Lalu saran yang diberikan oleh pembuat paper, yaitu penerapan sistem keamanan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan audit keamanan secara berkala. Perlu penerapan machine learning untuk mendeteksi anomali dan mencegah serangan lebih dini. Lalu integrasi dengan sistem keamanan berbasis AI untuk mengidentifikasi pola serangan yang lebih kompleks. Lalu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengamankan berbagai aspek lain dalam sistem seperti jaringan dan data storage. Lalu kita masuk ke bagian terakhir yang harus dipahami, yaitu yang harus dipahami dalam penelitian ini bahwa konsep dasar keamanan informasi yaitu berupa confidentiality, integrity, dan availability. Lalu cara kerja metode penetration testing execution standard atau PTES dalam mengidentifikasi kerentanan. Lalu pentingnya melakukan vulnerability assessment untuk menghindari risiko keamanan serangan cyber. Teknik eksploitasi keamanan seperti brute force, clickjacking, dan SQL injection. Lalu ada strategi mitigasi keamanan yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem web server. Lalu paper selanjutnya yaitu penerapan metode association rule mining pada data transaksi penjualan produk kartu perdana kuota internet menggunakan algoritma a priori. Masalah utama yang dihadapi yaitu data transaksi hanya digunakan sebagai arsip, tidak dianalisis untuk strategi pemasaran.
Lalu belum ada sistem terintegrasi untuk analisis data penjualan. Strategi pemasaran belum berbasis data sehingga kurang efektif. Dan yang terakhir, sulit menentukan produk yang paling diminati di setiap wilayah, terutama di Ciamis, Tasikmalaya, dan Garut sebagai bahan uji. Yang diamati dalam penelitian, yaitu data transaksi penjualan kartu perdana kuota internet dari beberapa operator telekomunikasi di wilayah Ciamis, Tasikmalaya, dan Garut. Lalu analisis pola penjualan untuk mengetahui kombinasi produk yang sering dibeli bersama. Lalu efektivitas algoritma a priori dalam menentukan atau menemukan aturan asosiasi berdasarkan nilai support dan confidence. Yang ketiga itu metode penelitian dimulai dari menentukan tanggal awal, tanggal akhir dan klaster, lalu melakukan pengecekan data. Apabila data belum ada, maka dilakukan proses ulang yaitu menentukan tanggal awal, tanggal akhir dan klaster. Lalu jika data ada, data masuk ke database Zero. Dan proses selanjutnya menampilkan data penjualan produk kartu kuota internet berdasarkan tanggal dan klaster yang ditentukan. Lalu menentukan min support dan min confidence. Lalu melakukan scan database untuk mendapatkan support masing-masing kandidat key item set. Lalu pembentukan K1 item set. Lalu pembentukan kandidat key item set. Lalu melalui proses yaitu jika S lebih besar sama dengan minimal support, jika benar, maka kandidat key item set dipangkas, lalu pembentukan aturan asosiatif dari setiap key item set yang sudah dipangkas, dari S lebih besar sama dengan min support, jika tidak, maka harus dilakukan pembentukan kandidat key item set ulang, seperti itu. Lalu scan database untuk mendapatkan nilai confidence masing-masing frekuensi key item set, lalu dilakukan proses C lebih besar sama dengan minimal confidence. Jika iya, maka frekuensi confidence key item set dipangkas, lalu akan menghasilkan proses hasil akhir aturan asosiasi final yang memiliki nilai support dan confidence yang lolos dari minimum support tadi dan confidence yang telah dipangkas. Apabila C tidak memenuhi C sama dengan lebih besar sama dengan minimal confidence itu tidak memenuhi syarat, maka harus melalui proses ulang yaitu scan database untuk mendapatkan nilai confidence masing-masing frekuensi key item set seperti itu. Lalu kita masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian dari tiap klaster yaitu klaster di Ciamis, lalu klaster di Garut, dan klaster di Tasikmalaya. Lalu hasil aturan asosiasi finalnya seperti ini. Lalu hasil aturan asosiasi final untuk di wilayah yang lain juga. Lalu hasil analisanya juga terdapat di dalam papernya. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu yaitu algoritma a priori berhasil menemukan pola penjualan produk kuota internet berdasarkan aturan asosiasi. Lalu produk yang sering dibeli bersama untuk di wilayah Tasikmalaya, Indosat dan Telkomsel dengan support 58,05% dengan confidence 92,25%. Lalu Garut yaitu Excel dengan Telkomsel dengan support 52,74% dengan confidence sebesar 97,25%. Lalu di wilayah Ciamis yaitu Excel dan Telkomsel juga dengan support 52,40% dan confidence 95,61%. Sistem berbasis Android dan web atau yang diberi nama Zero membantu analisis data dan strategi pemasaran. Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Lalu saran yang diberikan oleh penulis yaitu sistem analisis data harus diterapkan di seluruh wilayah untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Perusahaan perlu mengembangkan promosi berbasis pola pembelian yang ditemukan, perlu penelitian lebih lanjut dengan data yang lebih besar untuk meningkatkan akurasi model. Integrasi dengan teknologi machine learning dapat meningkatkan prediksi pola penjualan. Yang harus dipahami dari paper ini,
Memahami konsep dasar association, rule, mining, dan algoritma a priori. Lalu menganalisis proses perhitungan support dan confidence dalam menentukan aturan asosiasi. Lalu mengetahui bagaimana implementasi sistem berbasis data dapat membantu strategi bisnis. Lalu mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan dari algoritma a priori dalam analisis data transaksi. Lalu kita masuk ke paper selanjutnya, yaitu klasifikasi sampah organik dan non-organik menggunakan convolutional neural network. Masalah utama, yaitu masalah utamanya sampah tidak dipilah dengan baik oleh masyarakat menyebabkan kesulitan dalam proses daur ulang, lalu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pemilahan sampah organik dan anorganik, lalu volume sampah yang besar sebesar 24,67 juta ton per tahun dengan tingkat pengolahan yang masih rendah 50,43% sampah tertangani. Lalu metode manual memilah sampah membutuhkan waktu dan tenaga sehingga sistem otomatis berbasis artificial intelligence diperlukan. Yang diamati dalam penelitian antara lain pengguna metode CNN atau Convolutional Neural Network untuk klasifikasi gambar sampah, lalu akurasi model dengan mengidentifikasi sampah organik dan anorganik berdasarkan dataset gambar dari Kaggle. Lalu faktor yang mempengaruhi keberhasilan klasifikasi seperti bentuk, warna, dan kondisi sampah dalam gambar. Lalu metode penelitian, yaitu dilakukan analisis dan koleksi data, lalu perancangan aplikasi, pengkodaan aplikasi, lalu uji coba dengan gambar, lalu dilakukan pengecekan apakah berhasil, jika tidak maka dilakukan perbaikan pada pengkodaan aplikasi, jika berhasil maka langsung masuk ke implementasi pada objek yang sesungguhnya, lalu dilakukan evaluasi dan akhirnya tahap selesai. Hasil penelitian, preprocessing data train dan datasetnya, lalu hasil training data train dan data test, lalu hasil penelitian yaitu hasil grafik training dan validation accuracy dan hasil grafik training dan validation loss. Lalu yang terakhir adalah hasil identifikasi menggunakan metode CNN. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, CNN dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis sampah dengan cukup baik dengan akurasi tinggi pada sampah anorganik 96% dan lebih rendah pada sampah anorganik yaitu sebesar 62%. Klasifikasi sampah organik masih memiliki tingkat kesalahan yang tinggi karena bentuk dan warna yang beragam. Sistem berbasis deep learning dapat membantu pengelolaan sampah secara otomatis sehingga mendukung proses daur ulang dan pengurangan limbah. Saran, meningkatkan jumlah dataset terutama untuk sampah organik agar model lebih memahami variasinya, lalu mengubah arsitektur CNN dengan model yang lebih kompleks seperti ResNet atau MobileNet untuk meningkatkan akurasi, lalu menggunakan teknik augmentasi data untuk memperkaya variasi gambar sampah organik, lalu mengembangkan sistem deteksi sampah berbasis AI yang dapat diterapkan di tempat pembuangan akhir atau TPA atau sistem pemilahan otomatis lainnya. Lalu yang harus dipahami dari paper ini adalah CNN dapat digunakan untuk klasifikasi gambar sampah dengan cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan. Sampah organik lebih sulit diklasifikasikan dibandingkan sampah anorganik karena bentuk dan warnanya lebih bervariasi. Dataset yang besar dan beragam sangat penting untuk meningkatkan akurasi model. Penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk membuat alat pemilah sampah otomatis berbasis AI. Lalu kita lanjut ke paper selanjutnya yaitu usability aplikasi kebanyakan kan di Indonesia dengan usability testing dan sistem usability scale. Masalah utama yang dihadapi yaitu kesulitan mencari fitur dan menu dalam aplikasi, lalu urutan menu membingungkan, tidak intuitif bagi pengguna, tombol tidak memiliki label atau nama sehingga sulit dikenali fungsinya, lalu desain interface tidak jelas, beberapa tombol serupa membuat pengguna bingung, lalu tidak ada petunjuk pengguna bagi pengguna baru menyebabkan kesulitan dalam adaptasi, lalu aplikasi terasa berat terutama di perangkat dengan spesifikasi rendah, membutuhkan jaringan internet dan GPS yang stabil yang bisa menjadi kendala di daerah dengan koneksi buruk, tidak ada fitur online untuk membuat peta, membuat aplikasi kurang fleksibel saat sinyal lemah, masih terdapat beberapa bug di beberapa fitur menu yang mengganggu pengalaman pengguna. SUS score 62,23 di bawah standar 68 menunjukkan kepuasan pengguna masih rendah. Pengguna mengalami kesulitan memahami beberapa fitur terutama dalam mencari informasi mitigasi bencana. Yang diamati dalam penelitian,
yaitu efektivitas dan efisiensi aplikasi dalam membantu pengguna menyelesaikan tugas serta waktu yang dibutuhkan, kepuasan pengguna terhadap aplikasi berdasarkan sistem usability scale atau US, kesulitan navigasi dan pencarian fitur dalam aplikasi, desain antarmuka dan kemudahan memahami icon serta tombol, kinerja aplikasi, termasuk kelancaran penggunaan dan kebutuhan koneksi internet atau GPS, keberadaan bug dan error yang mengganggu pengalaman pengguna, perbandingan usability berdasarkan kelompok usia remaja, dewasa, muda, dewasa, lalu saran dan masukan pengguna untuk perbaikan aplikasi. Metode penelitian yaitu dimulai dengan studi literatur, lalu pengumpulan data berupa identifikasi pengguna, skenario tugas, dan wawancara, lalu analisis dan pengolahan datanya, lalu kesimpulan dan saran setelah itu selesai. Hasil penelitiannya yaitu hasil pengujian peserta uji, lalu hasil konversi bilangan biner, hasil pengujian peserta uji untuk menyelesaikan tugas dalam satuan detik, lalu presentasi hasil kuesioner, hasil uji validitas, daftar pertanyaan wawancara, usability metric dan SUS score berdasarkan tingkat usia, lalu yang terakhir daftar permasalahan dan seluruh peserta dari seluruh peserta uji. Kesimpulan dan saran, aplikasi Inaris memiliki tingkat efektivitas yang baik dengan keberhasilan penyelesaian tugas sebesar 89%. Efisiensi aplikasi masih perlu ditingkatkan dengan kecepatan penyelesaian tugas sebesar 0,13 goals per second. Lalu tingkat kepuasan pengguna masih rendah dengan SUS score 63,23 yang masuk dalam kategori D atau OK dan di bawah rata-rata 68. Remaja dengan rentang umur 13 sampai 17 tahun lebih mudah beradaptasi dengan aplikasi dibandingkan kelompok usia dewasa muda 18 sampai 24 tahun dan dewasa 25 sampai 64 tahun. Kesimpulan berikutnya yaitu pengguna mengalami kesulitan dalam navigasi dan pencarian fitur terutama karena tata letak menu yang membingungkan dan icon yang kurang jelas. Lalu aplikasi masih memiliki beberapa bug dan error yang menyebabkan gangguan dalam penggunaan. Aplikasi membutuhkan koneksi internet dan GPS yang stabil serta belum memiliki fitur offline untuk memuat peta. Saran yang diberikan oleh pembuat paper yaitu meningkatkan user interface dan user experience dengan memperbaiki tata letak menu dan menambahkan label pada tombol, menambahkan panduan penggunaan untuk pengguna baru agar lebih mudah memahami fitur aplikasi, mengoptimalkan kinerja aplikasi agar lebih ringan digunakan di perangkat dengan spesifikasi rendah, lalu menambahkan fitur offline untuk memuat peta agar tetap bisa diakses tanpa koneksi internet, memperbaiki bug dan error yang ditemukan terutama pada fitur-fitur utama aplikasi, melakukan uji usability lebih lanjut dengan metode lain untuk mendapatkan perbandingan hasil dan wawasan yang lebih luas, membandingkan usability Inaris dengan aplikasi kebencanaan lain untuk melihat keunggulan dan kekurangan secara lebih objektif. Yang harus dipahami dari paper ini adalah tujuan mengevaluasi usability aplikasi Inaris berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan, lalu metode usability testing dengan performance measurement dan retrospective think loud, lalu responden yaitu sebanyak 30 peserta uji, 400 responden kuesioner SUS, lalu indikator itu efektivitas sebesar 89%, efisiensi 0,13 goals per second, kepuasan SUS score 63,23 di bawah 68%. Hasil remaja lebih mudah menggunakan aplikasi dibandingkan dewasa, lalu masalah utamanya terdapat navigasi sulit, UI membingungkan, aplikasi berat, tidak ada fitur offline secara garis besar, lalu terdapat saran perbaikan UI UX, panduan pengguna, optimasi performa fitur offline, dan perbaikan bug. Lalu paper selanjutnya yaitu penerapan metode association rule menggunakan algoritma a priori pada simulasi prediksi hujan wilayah Kota Bandung. Masalah utamanya yaitu data cuaca terus bertambah setiap hari menyebabkan penumpukan data yang perlu diolah dengan teknik yang efisien. Metode konvensional dalam perakiraan cuaca masih memiliki keterbatasan dalam menemukan pola hubungan antar variabel cuaca. Dibutuhkan metode data mining yang cepat dan akurat untuk membantu dalam perakiraan cuaca, khususnya prediksi hujan. Yang diamati dalam penelitian antara lain hubungan antara elemen cuaca yaitu suhu, kelembapan, kecepatan angin, arah angin, dan curah hujan menggunakan metode association rule mining. Pola frekuensi tinggi atau frequent item set
dalam data cuaca menggunakan algoritma a priori. Pengaruh minimum support dan minimum confidence terhadap jumlah aturan asosiasi dan akurasi prediksi hujan. Validitas aturan asosiasi yang terbentuk dengan menggunakan leaf ratio. Metode penelitian yaitu dimulai dari data training, melakukan analisis pola frekuensi tinggi, pembentukan association rule, lalu uji leaf ratio pada rule, lalu hasil association rule, dan setelah itu dimasukkan data testing untuk mengetes hasilnya. Hasil penelitian antara lain pengaruh minimum support dan minimum confidence terhadap frequent item setnya, lalu minimum support dan minimum confidence terhadap rule yang dibentuk, lalu pengaruh minimum support dan minimum confidence terhadap akurasi pada data training, pengaruh minimum support dan minimum confidence terhadap akurasi pada data testing, lalu leaf ratio yang terhadap rule yang dihasilkan, lalu ada hasil penelitian berdasarkan tabel di atas. Leaf ratio untuk semua rule yang berhasil dibentuk memiliki nilai lebih besar dari 1 atau leaf ratio lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa semua rule tersebut bersifat kuat dan valid. Hasil utamanya yaitu akurasi terbaik diperoleh pada minimum support 20% dan minimum confidence 50% dengan nilai 76,71% pada data training dan 75,89% pada data testing. Semua aturan yang terbentuk memiliki leaf ratio lebih besar dari 1, yang berarti aturan tersebut valid untuk prediksi hujan. Kita masuk ke kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya metode association rule mining dengan menggunakan algoritma a priori dapat diterapkan pada sistem simulasi prediksi hujan. Semakin tinggi minimum support dan minimum confidence yang digunakan, maka semakin sedikit jumlah frequent item set dan rule yang terbentuk serta akurasi semakin berkurang. Semua rule yang dihasilkan pada penelitian ini memiliki nilai leaf ratio lebih dari 1,00 sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memprediksi hujan. Saran, kategori yang dilakukan pada penelitian ini adalah hujan dan tidak hujan. Untuk kedepannya dapat dilakukan pengkategorian yang lebih luas sehingga dapat diketahui intensitas hujan yang turun. Untuk selanjutnya dapat menggunakan dataset yang jauh lebih besar dari sekarang, misalnya data yang diulas sebanyak 10 tahun ke atas. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menerapkan algoritma pembangkitan frequent item set yang berbeda seperti FP growth. Yang harus dipahami dari paper ini adalah association rule mining, algoritma a priori, frequent item set, minimum support dan minimum confidence, leaf ratio, prediksi cuaca dengan data mining, yang terakhir evaluasi aturan asosiasi. Yang paper terakhir adalah Research Advanced in Clustering Algorithms. Masalah utamanya yaitu clustering adalah teknik penting dalam unsupervised learning, tetapi masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa algoritma clustering memiliki kinerja yang buruk pada dataset besar dan dataset berdimensi tinggi. Banyak algoritma sensitif terhadap noise dan outlier yang mempengaruhi akurasi clustering. Beberapa metode clustering tidak dapat menangani bentuk cluster yang kompleks sehingga kurang fleksibel dalam berbagai aplikasi. Komputasi yang kompleks menyebabkan beberapa algoritma clustering tidak efisien untuk data skala besar. Yang diamati dalam penelitian yaitu karakteristik algoritma clustering dan bagaimana mereka menangani data dengan struktur yang berbeda, lalu perbandingan algoritma partition clustering dan hierarchical clustering, termasuk k-means, k-medoids, Clarence, burst, dbscan, dan Cure. Evaluasi performa berbagai algoritma berdasarkan akurasi, kompleksitas waktu, sensitivitas terhadap noise, dan skalabilitas. Aplikasi clustering dalam berbagai bidang seperti pengenalan pola, data mining, dan pengolahan gambar. Kita masuk ke metode penelitian seperti burst overview dari mulai data, lalu inisialisasi CF3-nya, lalu diperkecil CF3-nya, lalu menghasilkan good cluster dan better cluster. Kerangka metode burst, lalu ada proses data algoritma Cure, seperti data dibuat random sampelnya dulu, digambarkan random sampel, lalu dibuat partisinya sampelnya, lalu partially cluster partitionnya, lalu eliminate outliersnya, lalu cluster partial clusternya, lalu terakhir label data sebagai penanda. Hasil penelitiannya
yaitu terdapat informasi dataset clustering, lalu informasi dataset klasifikasi, performa algoritma clusteringnya, lalu kita masuk ke kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya clustering adalah teknik kunci dalam analisis data dan machine learning, tetapi memiliki tantangan dalam skabilitas dan akurasi. Partition clustering lebih cepat, tetapi kurang fleksibel, sedangkan hierarchical clustering lebih kompleks tetapi lebih akurat untuk dataset yang tidak beraturan. DBScan dan Cure lebih tahan terhadap noise, sementara K-means dan burst lebih efisien untuk dataset besar. Penerapan deep learning dalam clustering menunjukkan hasil yang menjanjikan terutama dalam kombinasi dengan convolutional neural network. Sarannya, yaitu perlu penelitian lebih lanjut tentang metode hybrid clustering yang menggabungkan keuntungan dari beberapa algoritma. Integrasi dengan deep learning dan self-supervised learning dapat meningkatkan performa clustering untuk data lebih kompleks, lalu perlu eksplorasi metode pengurangan dimensi yang lebih efisien untuk menangani tantangan dan data yang berdimensi tinggi. Graph-based clustering dapat menjadi solusi untuk menangani data dengan struktur yang lebih kompleks. Lalu, yang harus dipahami dari paper ini yaitu konsep dasar clustering dan unsupervised learning, perbedaan antara partition clustering dan hierarchical clustering, lalu faktor yang mempengaruhi efektivitas clustering seperti ukuran dataset, dimensi data, dan distribusi cluster, evaluasi kinerja algoritma clustering menggunakan metrik seperti purity, rand index, dan F-score, lalu aplikasi clustering dalam berbagai bidang, termasuk data mining, pengenalan pola, dan pengolahan gambar. Sekian dari hasil paparan penjelasan terkait paper dalam tugas. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.